Terima kasih buat kamu yang sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pira Fitriani, NIM 1202818 dari Prodi Teknik Kimia TPB 12 Institut Teknologi Sumatera. Sebelum kita mulai ke videonya, tolong kalian like dulu video ini dan kalian subscribe ya. Karena di channel ini bukan hanya berisi tugas, melainkan ada tips dan trik, ada challenge, ada makeup, ada skincare, ada unboxing, haul, dan masih banyak lagi. Silahkan kalian cek di channel YouTube ini ya. So, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang tugas UAS PKS aku. Dimana di tugas itu aku disuruh buat 2 program C++ sebagai bentuk implementasi dari mata kuliah fisika, matematika, biologi, dan kimia. Kita disuruh milih antara 4 mata kuliah itu. Nah, untuk program yang aku buat ini, aku memilih mata kuliah fisika dan kimia. Karena menurut aku itu sangat perlu sekali, sangat penting untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan perhitungan. Jadi di video ini aku bakalan ngejelasin tentang flowchart sama codingan C++-nya. Oke, langsung aja aku bakalan ngejelasin tentang codingan aku. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat. Yang pertama saya akan menjelaskan diagram flowchart-nya dulu. Nah, program yang pertama ini merupakan implementasi dari mata kuliah di bidang fisika, yaitu menghitung daya listrik. Oke, ini dia diagram flowchart-nya. Dimulai dari main dan diakhiri dengan end. Untuk yang pertama, kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang akan digunakan sebelum kita memulai suatu program. Nah, di sini saya menggunakan tipe data real array dengan variabel bilangan indeks array-nya itu 3. Kemudian saya menggunakan tipe data integer dengan variabelnya pilihan. Kenapa saya menggunakan integer? Itu karena variabel yang digunakannya nanti berupa bilangan bulat. Kemudian saya juga menggunakan tipe data string dengan variabelnya yaitu ulang. Kenapa saya menggunakan tipe data string? Karena variabel yang digunakan nanti berupa huruf. Nah, kemudian di sini ada perulangannya. Di sini saya menggunakan perulangan while ya. Di sini while-nya nih. Do while maksudnya saya menggunakan perulangan do while. Nah, kemudian nanti tampilan awal dari programnya yaitu akan mengeluarkan output selamat datang di program menghitung daya listrik. Nah, ini merupakan outputnya semua, tampilan awal dari suatu programnya. Ada 1, 2, 3. Untuk pilihan 1 jika diketahui energi dan waktunya, untuk pilihan 2 jika diketahui tegangan, arus, dan waktunya, untuk pilihan 3 jika diketahui tegangan dan arusnya. Kemudian nanti kita akan diminta untuk menginputkan pilihan menu pencarian. Maka nanti variabel yang diinputkan oleh si program adalah variabel pilihan kita, 1, 2, atau 3. Nah, jika angka yang kita inputkan selain 1, 2, atau 3, misalnya 4 itu, maka nanti program akan mengeluarkan ini nih, false-nya. Program akan mengeluarkan output hanya masukkan angka 1, 2, atau 3. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita masuk ke percabangannya. Ini percabangannya. Di sini saya menggunakan percabangan if else if karena kondisi yang digunakan itu lebih dari 1. Jika kita menginputkan angka 1, maka kita akan masuk ke pilihan sama dengan 1 dan program yang akan dijalankan itu yang ini. Nah, jika pilihannya 1, maka output yang akan dikeluarkan yaitu masukan besar energi, dan kita diminta untuk menginputkan suatu nilai dan nanti nilainya akan disimpan di bilangan array indeks 0. Kemudian nanti akan dikeluarkan output masukan lama waktu dan nilainya nanti akan disimpan di bilangan array indeks 1. Nah, kemudian di sini ada outputnya P sama dengan W per T. Ini merupakan rumus dari menghitung daya listriknya ya. Kemudian di sini nanti akan dilakukan perhitungan oleh si program di mana bilangan array indeks 2 sama dengan bilangan array indeks 0 dibagi bilangan array indeks 1. Yaitu nilainya tuh dapat dari sini. Bilangan array indeks 0, bilangan array indeks 1. Jadi W per T di sininya. Selanjutnya nanti akan dikeluarkan output besar daya listrik atau P adalah bilangan array indeks 2 dari perhitungan ini dapatnya. Begitu juga untuk kalau kita menginputkan angka 2 dan 3, sama seperti kalau kita menginputkan angka 1. Hanya saja perhitungannya yang berbeda, isinya yang berbeda. Tapi yang lainnya itu sama. Nah, kalau kita udah selesai nih ya menghitung dayanya, maka nanti program akan mengeluarkan output lagi. Ini apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi? Pilih Y kapital atau Y kecil untuk mengulang. Nah, kita ditanya ini mau mengulang lagi atau enggak.
kalau kita mau ngulang lagi, maka yang harus diinputkan itu huruf Y kapital atau Y kecil, terserah, yang penting huruf Y. Karena di sini kita udah memasukkan di variabelnya bahwa ulang itu sama dengan Y kapital, dan atau ulang sama dengan Y kecil. Ini kita pakai variabel or ya. Jadi nanti mau Y besar atau Y kecil bakalan tetap bisa kebaca sama si programnya. Nah, kalau kita milih ulang, kita inputin Y, maka nanti program akan mengulang dari sini nih, dari selamat datang ini. Kemudian disuruh pilih lagi menunya dan dilakukan perhitungan lagi. Tapi kalau kita ingin inputin selain Y, maka nanti program akan berhenti, akan end. Oke, ini aku mau langsung mulai aja ya, mendemonstrasikan gimana program ini dijalankan. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Selamat datang di program hitung daya listrik. Pilih menu pencarian. Misalnya kita pilih 1 ya. Masukkan besar energinya 2,3 misalnya. Kemudian waktunya 20 sekon. Nah, maka T sama dengan W per T. Berarti 2,3 dibagi 20 hasilnya 0,115 watt. Benar ya? Terus kita tanya nih, apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi? Pilih Y besar atau Y kecil untuk mengulang. Y misalnya ya, kita mengulang lagi ya. Nah, maka akan mengulang dari menu awalnya, dari selamat datang tadi. Terus pilih menu pencarian. Nah, gimana kalau kita inputin angkanya selain 1, 2, 3 ini? Misalnya 4. Nah, maka program akan mengeluarkan ini nih, hanya masukkan angka 1, 2, atau 3. Dan ditanya lagi apakah Anda ingin mengulang perhitungan. Jika iya, jika kita ingin mengulang, masukkan Y. Jika tidak, masukkan selain Y. Misalnya G gitu ya. Tidak mau mengulang. Nah, maka program akan berhenti kalau kita inputin selain Y. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ininya ya, codingan C++-nya. Nah, di baris 1 sampai 5 ini merupakan biodata diri saya. Ini akan terbaca, akan tampil di codingannya, tapi nggak akan tampil waktu aplikasinya dijalanin. Nah, seperti biasa, sebelum memulai program C++, compiler C++, maka kita harus memasukkan header-nya dulu. Nah, ini dari include iostream using namespace std terus sampai integer main. Ini merupakan header yang memang harus dituliskan di codingan C++-nya ini. Fungsinya apa? Fungsinya supaya si compiler itu bisa ngebaca inputan yang kita masukin di sini, bisa ngebaca program-program yang kita buat ini nih. Nah, untuk yang pertama kita deklarasiin dulu variabel yang akan digunakan. Nah, di sini ini deklarasinya ya. Yang pertama saya menggunakan tipe data float dan variabelnya bilangan array index 3 dan variabel hasil. Saya menggunakan float karena nanti variabel yang digunakan itu berupa angka dan angka desimal. Kemudian saya menggunakan tipe data integer dengan variabelnya pilihan. Kenapa saya menggunakan integer? Itu karena nanti variabel yang akan kita gunakan itu berupa angka atau bilangan bulat. Kemudian di sini ada tipe data char dan variabelnya ulang. Saya menggunakan char karena variabel yang akan kita gunakan nanti berupa huruf. Nah, ini masuk ke perulangannya ya. Saya menggunakan perulangan do while-nya di sini, while ini. Dan kita masuk ke tampilan awal dari si programnya. Ini bakalan muncul ketika programnya dijalankan. Kemudian pilih menu pencarian, maka nanti bakalan diinputkan pilihan yang sudah kita ketikkan di sini nih. Tapi kita cuma boleh inputin 1, 2, atau 3. Selain inputin 1, 2, atau 3, maka nanti program akan mengeluarkan output lain, yaitu ini nih. Hanya masukkan angka 1, 2, atau 3. Nah, kemudian kita udah masukin pilihannya, maka kita akan melakukan perhitungannya. Nah, masuklah sini ke percabangannya. Ini adalah percabangannya. Di sini saya menggunakan percabangan if else if karena kondisinya lebih dari 1. Ini kondisinya ada 3 ya. Tuh ada 3 kondisinya. Nah, if pilihan sama dengan 1, kalau kita inputin di sini ya, di sini ini 1, maka nanti program akan menjalankan yang ini nih, yang bakalan dijalanin. Nanti program akan mengeluarkan output, masukkan besar energi, maka nanti nilainya akan disimpan di bilangan array index 0. Ini array-nya ini. Kemudian nanti bakalan muncul lagi output, masukkan lama waktu, dan nilainya nanti bakalan disimpan di bilangan array index 1. Nah, ini rumusnya P sama dengan W per T, rumus dari daya ya. Kemudian
di sini bakalan dilakukan perhitungan. Bilangan array indeks 2 sama dengan bilangan array indeks 0 dibagi bilangan array indeks 1. Bilangan array indeks 0-nya itu energi, bilangan array indeks 1-nya adalah waktu. Kemudian di sini bakalan keluar lagi output besar daya listrik atau P adalah bilangan array indeks 2. Bilangan array indeks 2 tuh dari perhitungan ini. Begitu juga dengan kalau kita menginputkan angka 2 dan 3 di pilihan menu pencariannya. Sama aja, cuman beda di perhitungan rumusnya aja nih. Perhitungannya aja. Dan yang diketahuinya juga, yang diinputinnya juga. Nah, udah nih, programnya udah selesai ngitungnya, udah dapet daya listriknya, maka nanti program akan mengeluarkan output ini. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi, pilih Y kapital atau Y kecil untuk mengulang. Nah, kalau kita mau ngulang, maka yang harus kita inputkan itu huruf Y, terserah mau Y besar atau Y kecil sama aja, karena di sini kita sudah merumuskan variabel ulang sama dengan Y besar atau sama dengan Y kecil. Sama aja, nanti bakalan terbaca juga sama si programnya. Maka nanti si program ini akan menginputkan variabel ulangnya. Variabel ulangnya itu ini, Y besar atau Y kecil. Tapi kalau kita inputin selain Y, maka program akan berhenti. Finish. Dan kalau kita mengulang, kita masukin Y, maka nanti program akan mengulang dari sini nih, dari awal sini, dari si menu ini. Dan bakalan ditanya lagi, pilih menu pencarian, terus menghitung lagi, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita coba jalan programnya. Kita run. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari menu awal si programnya. Ada selamat datang di program menghitung daya listrik. Menu pencarian 1 jika diketahui energi dan waktu, dan sampai 3 nih ya. Kemudian kita disuruh pilih menu pencarian. Misalnya 1 ya. Masukkan besar energi. Besar energinya 32. Lama waktunya 0,4 misalnya. Bentar banget ya. Maka di sini P sama dengan W per T berarti 32 bagi 0,4 ya adalah 80. Ya, benar ya. Kemudian kita ditanya lagi nih, apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi? Pilih Y kapital atau Y kecil untuk mengulang. Ya, kita mengulang. Nah, program akan kembali ke menu awal. Dan kita disuruh nginputin pilihan menu pencarian lagi. Kalau kita nginputin selain 1, 2, 3, misalnya 4, maka program yang keluar ini nih, bakal muncul ini, hanya masukkan angka 1, 2, 3. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi? Nah, kita nggak mau mengulang lagi nih, udah selesai. Maka kita harus nginputin yang bukan huruf Y. Nginputin selain huruf Y, terserah mau angka atau huruf lain, yang penting bukan huruf Y. Enggak gitu. Nah, maka program akan berhenti. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua saya, yaitu implementasi di bidang mata kuliah kimia, yaitu menghitung molaritas. Nah, ini sama aja kayak tadi, dimulai dari main dan diakhiri dengan N. Nah, untuk pertama-tama kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang akan digunakan pada suatu program. Nah, di sini saya menggunakan tipe data real array juga, dan variabel bilangannya indeksnya itu 3. Kemudian saya menggunakan tipe data integer dengan variabelnya pilihan. Kenapa saya menggunakan integer? Karena variabel yang digunakan nanti berupa bilangan bulat. Selanjutnya saya menggunakan tipe data string dengan variabel ulang. Kenapa saya menggunakan string? Karena variabel yang digunakan itu nanti berupa huruf. Nah, di sini kita masuk ke perulangannya. Ini saya menggunakan perulangan do while. Di sini while-nya saya menggunakan do while karena kita melakukan kondisi dulu baru ditanyain mau ngulang atau enggak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan menu awal programnya ini. Nah, nanti si programnya akan mengeluarkan output selamat datang di program menghitung molaritas. Nanti ada pilihannya 1 menghitung mol, 2 massa, 3 massa molekul relatif. Nah, nanti kita diminta untuk menginputkan pilih menu pencarian. Kita diminta untuk menginputkan 1, 2, atau 3. Maka nanti si program akan menyimpan inputan yang kita inputin ke variabel pilihan. Kalau kita menginputkan selain 1, 2, 3, maka nanti program akan berjalan ke sini nih, ke false-nya. Bakalan ngeluarin hanya masukkan angka 1, 2, 3. Tapi kalau kita pilih 1, 2, 3, misalnya kita pilih angka 1. Nah, ini kita udah masuk ke percabangannya. Ini saya menggunakan percabangan if else if sama seperti yang pertama tadi.
karena di sini kondisi yang digunakan itu lebih dari 1. Nah, jika di sini saya menginputkan 1, maka program akan menjalankan yang ini nih, yang ini. Nanti si program akan mengeluarkan outputan masukan massa, kemudian nanti nilainya akan disimpan di bilangan array index 0, dan nanti program akan mengeluarkan outputan lagi, yaitu masukan besar massa molekul relatif, dan nilainya nanti akan disimpan di bilangan array index 1. Nah, ini rumusnya mol sama dengan massa per mr. Nanti bakalan tampil di aplikasinya nanti. Kemudian di sini udah nginputin massa sama mr, nanti program akan melakukan perhitungan bilangan array index 2 sama dengan bilangan array index 0, yaitu massanya, dan dibagi bilangan array index 1, yaitu si mr-nya. Maka nanti program akan mengeluarkan output nilai mol adalah bilangan array index 2. Dari sini bilangan array index 2 yang dapat dari sini. Begitu juga dengan jika kita menginputkan angka 2 dan 3, sama aja kayak jika kita menginputkan angka 1, tapi perhitungannya aja yang beda di sini ya. Kemudian setelah dapat apa yang kita cari, selanjutnya program akan menanyakan lagi apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi, pilih Y kapital atau Y kecil untuk mengulang. Nah, jika kita masukkan huruf Y, terserah mau Y besar atau Y kecil, karena di sini sudah kita ituin ya di variabelnya, kalau variabel ulang itu sama dengan Y besar atau sama dengan Y kecil. Jadi terserah mau inputin Y besar atau Y kecil. Nanti bakalan diinputin ke berupa variabel ulang. Kalau kita pilih mengulang, masukkan Y, maka program akan mengulang dari awal lagi, dari selamat datang ini. Kemudian kita akan diminta untuk pilih menu pencarian lagi dan akan dilakukan perhitungan lagi. Nah, kalau mau ngeudahin programnya, maka kita harus menginputkan di sininya selain Y, terserah mau angka, mau huruf lain, yang penting bukan Y, maka nanti program akan berhenti. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini dijalankan. Nah, ini dia tampilan awalnya. Selamat datang di program menghitung molaritas. Menu pencariannya 1 mol, 2 massa, 3 massa molekul relatif. Misalnya kita mau menghitung massa molekul relatif. Masukkan massanya 5 gram misalnya. Masukkan besar molnya 0,2 misalnya. Berarti MR sama dengan massa per mol, itu rumus menghitung MR ya. Berarti massa molekul relatifnya adalah 5 dibagi 0,2 sama dengan 25 gram per mol. Selanjutnya, program akan menanyakan apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi. Nah, kalau mengulang kita harus inputin Y. Nah, di sini saya mau mengulang ya, Y. Maka program akan mengulang dari awal sini. Pilih menu pencarian lagi. Jika saya menginputkan selain 1, 2, 3, yang terjadi adalah program akan mengeluarkan output ini, hanya masukkan angka 1, 2, atau 3. Dan ditanya lagi, apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi? Nah, jika ingin menyudahi perhitungannya, maka inputkanlah sesuatu yang bukan Y, yang bukan huruf Y. Terserah mau angka, mau nilai. Misalnya saya ingin inputin K. Nah, kalau kita ingin inputin selain Y, maka program akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan C++-nya. Nah, ini sama seperti tadi, ini merupakan biodata diri ya. Ini akan muncul di codingannya, tapi tidak muncul di aplikasi yang dijalankannya nanti. Selanjutnya, ini pada baris ke-7 sampai ke-10, ini merupakan header dari compiler C++, di mana ini tuh wajib untuk dituliskan di codingan, karena jika tidak, maka nanti si compiler nggak bakalan bisa ngebaca apa yang kita outputkan, nggak bakalan bisa ngebaca program-program kita ini. Makanya itu harus ditulisin di codingan C++-nya. Selanjutnya di sini deklarasi variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan tipe data float. Nah, ini dia float. Dan variabel yang digunakan itu bilangan array index 3 dan variabel hasil. Saya menggunakan tipe data float karena nanti variabel yang akan digunakan itu berupa bilangan bulat dan desimal. Kemudian saya menggunakan tipe data integer dengan variabelnya pilihan. Saya menggunakan tipe data integer karena nanti variabel yang akan digunakan itu berupa bilangan bulat. Kemudian saya menggunakan tipe data char dengan variabelnya ulang. Saya menggunakan tipe data char karena nanti yang digunakan variabelnya itu berupa huruf. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan dual ya.
do while-nya di sini nih. Do while sama seperti program yang awal tadi. Kemudian di sini merupakan tampilan awal dari aplikasinya nanti, dari program yang dijalankannya nanti. Selamat datang di program menghitung molaritas. Satu, ini menu pencariannya ada 1 mencari mol, 2 mencari massa, 3 mencari massa molekul relatif. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan pilihan kita nih, 1, 2, atau 3. Maka nanti program akan menginputkan variabel pilihan. Nah, jika kita menginputkan selain angka 1, 2, 3, maka nanti program akan mengeluarkan output ini nih. Hanya masukkan angka 1, 2, atau 3. Ini else-nya ya. Nah, kita masuk ke percabangannya. Ini percabangannya saya menggunakan if, else, if, karena kondisinya lebih dari 1 kondisi. Makanya saya menggunakan if, else, if. Nah, jika kita menginputkan di sini nih, menginputkan 1, maka nanti program yang akan dijalankan itu yang ini. Nah, if pilihan sama dengan 1, maka nanti program akan mengeluarkan output masukkan massa. Nanti nilainya akan disimpan di bilangan array indeks 0. Dan selanjutnya program akan mengeluarkan output masukkan besar massa molekul relatif, maka nanti nilainya bakalan disimpan di bilangan array indeks 1. Nah, ini rumus menghitung mol sama dengan massa per mr. Kemudian di sini akan dilakukan perhitungan oleh si programnya. Setelah kita menginputkan massa dan mr, untuk perhitungannya bilangan array indeks 2 sama dengan bilangan array indeks 0 per bilangan array indeks 1. Bilangan array indeks 0-nya yaitu massanya, bilangan array indeks 1-nya itu mr. Maka nanti bakalan keluar output nilai mol adalah bilangan array indeks 2. Ini, dari perhitungan ini. Jika kita menginputkan bilangan 2 dan 3, sama saja seperti kita menginputkan bilangan 1 nih. Sama aja, cuman beda rumusnya di perhitungannya aja nih. Di sininya doang beda. Oke. Kemudian setelah kita dapat apa yang kita cari, maka nanti program akan mengeluarkan output. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi? Pilih Y besar atau Y kecil untuk mengulang. Nah, kalau kita mau mengulang, kita harus masukin huruf Y, terserah mau Y besar atau Y kecil, karena sama aja, karena sudah rumuskan di variabelnya bahwa variabel ulang itu sama dengan Y besar atau ulang sama dengan Y kecil. Ini menggunakan variabel OR ya. Nah, jika kita menginputkan selain huruf Y, maka nanti program akan berhenti. Tapi kalau kita nginputin Y, maka nanti program akan mengulang dari awal sini, dari selamat datang ini. Kemudian kita diminta untuk menginputkan menu pencariannya lagi, dan akan dilakukan perhitungannya lagi. Oke. Tapi kalau kita menginputkan selain Y, maka nanti program akan berhenti. Oke, saya akan mulai menjalankan programnya ya. Kita coba. Oke, ini tampilan awal dari programnya. Selamat datang di program menghitung molaritas. Menu pencariannya 1 mol, 2 massa, 3 massa molekul relatif. Misalnya saya mau mencari 1 mol. Masukkan massa. Massanya 20 gram. MR-nya 80. Di sini mol sama dengan massa per mr, berarti 20 dibagi 80, 1/4 berarti 0,25. Benar ya? Kemudian program akan menanyakan apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi. Kalau kita mau mengulang, maka harus menginputkan Y besar atau Y kecil. Y gitu ya. Program akan mengulang dari selamat datang ini. Terus disuruh lagi milih menu pencarian. Kalau kita milih selain 1, 2, 3, misalnya 10 gitu ya, nah maka yang keluar ini nih, hanya masukkan angka 1, 2, 3. Dan kita ditanya untuk apakah Anda ingin mengulang perhitungan lagi. Misalnya tidak, maka inputkan selain Y, misalnya 4 angka gitu ya misalnya. Nah, maka program akan berhenti. Oke, itu dia penjelasan mengenai 2 program yang saya buat. Yang pertama itu program implementasi di bidang fisika, yang kedua implementasi di bidang kimia. Tujuan saya membuat program ini adalah untuk memudahkan user dalam melakukan perhitungan di bidang fisika dan kimia, karena perhitungan di bidang fisika dan kimia itu sering sekali melibatkan perhitungan desimal. Oleh karena itu saya membuat program di bidang fisika dan kimia, terutama untuk menghitung daya dan molaritas. Itu sangat sering sekali digunakan oleh para pelajar maupun kalangan banyak ya. Oke, itu dia penjelasan dari saya.
Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.